Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morton 9. Dan di episode Market View hari ini, gue mau bahas sebuah brand bass. Tapi lebih spesifik adalah seri atau tipe bassnya gitu ya. Jadi yang hari ini gue mau bahas buat teman-teman adalah ini dia. Ini sempet kemarin heboh gitu ya. Kok Fender tapi kok Sire gitu ya. Jadi ya kita mau bahas Sire Marcus Miller V7 gitu ya. V7-nya yang kali ini yang gue punya adalah V7 generasi pertama gitu ya. Kita langsung cek bassnya. Ya, Marcus Miller Sire ya V7. Oke, penampakannya udah kayak Fender Marcus Miller banget teman-teman. Tapi sebelum gue ke situ, kita bahas dulu tentang brandnya. Jadi Sire Marcus Miller ini mereka pertama kali ngeluarin seri bassnya itu V7 itu di tahun 2015 sampai 2017, dan kebetulan saat ini punya gua adalah yang 2015 produksinya gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang Sire V7 yang standar ya, bukan yang vintage gitu ya. Yang punya gua ini adalah seri yang standar gitu ya. Bedanya di mana seri standar ini masih pakai pickup position 60 ya, 60-an, sedangkan yang V7 vintage itu udah 70 ya, jadi pickupnya geser setengah inci ke belakang, lebih dekat ke bridge gitu ya. Oke, tapi nanti kita bahas itu lebih lanjut. Gue mau cerita dulu. Jadi sejak Sire ini muncul, to be honest, gue udah perhatiin gitu ya. Nih body segala macam keren, jazz bass banget gitu ya. Bener-bener marwahnya jazz bass tuh berasa di situ gitu ya. Apalagi ini memang produk yang boleh dibilang dihandle oleh sang Marcus Miller langsung gitu ya, beliau langsung yang turun gitu ya ketika menghandle untuk brand ini. Jadi makanya kayak dia mau taruh namanya gitu ya, Marcus Miller di headstock tuh nggak main-main gitu. Ibaratnya seperti itu gitu ya, bahasa ya katakanlah marketing atau cara mereka untuk mengangkat dari brand tersebut. Dan itu berhasil, gue nggak bilang itu jelek atau gimana pun, nggak. Karena tuh biasa sampai hari ini teman-teman boleh bilang Marcus Miller tuh udah jadi salah satu standar jazz bass yang istilahnya lu kalau mau nyari harga yang affordable gitu ya, tapi yang build quality udah oke segala macem, cari aja seri misalnya V7, V3 atau bahkan yang lebih di bawahnya gitu ya, yang lebih murah itu pun udah bagus-bagus gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifik atau particularly this bass gitu ya, V7 Gen 1 standar gitu ya. Oke, apa aja sih speknya? Pertama, again, gua angkat lagi. Jadi ini Marcus Miller V7 ya, Sire. Oke, secara kita mulai dari bass ini ya, secara spek. Jadi secara nutnya ini dari tulang teman-teman, lebarnya adalah 46 mm atau 4,6 cm gitu ya. Itu untuk 5 senar. Kalau untuk 4 senarnya dia di angka 3,8 cm atau 38 mm gitu ya untuk lebar nut. Jadi secara nut ini emang udah jazz bass banget lah menurut gua gitu ya, lebar-lebar segitu. Dan terus profile necknya ini ya thin C shape ya, jadi shape-nya C tapi ramping gitu ya. Lalu dia ada binding juga, nah lihat ya, binding di sepanjang fretboardnya. Scale-nya 34 inch ya, standar medium scale. Lalu dia ada perloid block inlay, oke, warna krem-krem gini nih ya, perloid. And then yang untuk Gen 1 ini dia belum menerapkan teknologi roll edge fretnya teman-teman. Jadi fret ini masih potongan standar gitu ya, bukan roll edge kayak Gen 2 gitu ya. Tapi biarpun standar ya boleh bilang, ini tetap halus mulus ya teman-teman. Gue nggak ngerasa ada tajam-tajam atau fret yang nonjol. Jadi jujur ini QC-nya bagus gitu ya untuk sebuah bass mesh product dengan harga yang affordable. Again, kenapa gue bilang affordable? Karena kalau teman-teman bandingin di bass-bass yang harganya seharga Sire Marcus Miller, biasanya nggak banyak feature yang mereka berikan ya, tapi Sire bener-bener boleh bilang generous lah ya, ngasih feature-feature kayak preamp-nya udah 18 volt, udah 3 band dengan sweepable mid range gitu ya, segala macam. Oke, terus tunernya masih standar ya, ini bawaan. Oke ya, masih open gear. Oke, terus again ciri khas Gen 1 ya, masih bar begini. Gue suka yang Gen 2 dia udah terpisah gitu ya string tree-nya ya, yang satu buat 3 senar bawah, yang satu buat 2 senar atas, buat 5 senar ya, which is itu keren sih ya gitu. Ya ntar mungkin kalau ada string tree yang mirip-mirip gue mau ganti. Kita lanjut radiusnya. Nah, radiusnya ini dia 9,5 inch teman-teman. Jadi kalau Sire V7 yang vintage ya, kita ngomong vintage, radiusnya dia lebih tebal ya, lebih bulat, bukan lebih tebal, sorry, lebih bulat. Dia radiusnya di 7,25 inch. Sedangkan untuk seri V7 standar gitu ya, Gen 2, Gen 1 tuh sama ya, standar series itu radiusnya adalah 9,5 inch gitu ya. Jadi dia berasa lebih flat
Kalau yang vintage sesuai dengan serinya ya, namanya vintage lebih bulat gitu ya secara radius. Oke. Nah, terus tadi pickup position gue udah sempet bahas ya. Untuk yang standar itu dia pakai 60 position atau posisi tahun 60-an, sedangkan yang vintage itu posisi tahun 70-an gitu ya. Nah, V7 ini dia ada dua, boleh bilang kayak uh, dua opsi teman-teman. Ada yang pakai rosewood ya, fingerboardnya rosewood, itu kayunya alder ya. And then American alder. Kalau yang ini yang di tangan gue ini dia pakai maple, one piece ya, maple untuk necknya, one piece maple. Dan dia pakai swamp ash gitu ya. Secara bobot jujur yang swamp ash lebih berat teman-teman, karena ini satu kayu men. Nggak ada sambungannya. Nah, lihat ya, nggak ada garis sambungan. Oh ya, dia tipenya bolt on ya, 4 baut gitu ya, 18 volt preamp ya. Nih sekali lagi bodinya nggak ada sambungan, jadi ini secara bobot cukup mantep di pundak teman-teman gitu ya. Ini bobotnya gue hitung-hitung, gue pernah iseng-iseng timbang, itu sekitar 4,6 gitu ya, 4,6 kilogram. Berat nggak tuh lihat segitu ya? Sebenarnya sih nggak berat, cuman berasa mantep aja gitu. Beratnya mirip-mirip kayak sayar gue yang di belakang gitu ya. Tapi kalau dibanding sama kayak Fender American Deluxe gue, itu masih lebih ringan Fender American Deluxe, apalagi dibanding Dingwall. Dingwall gue tuh nggak nyampe 4 kilo teman-teman gitu ya. Jadi berasa pas megang ini. Makanya oh ya, kebetulan karena bassnya agak mantap di pundak, gue pakai ya, ini strap pernah gua review, ini strap dari Aceh Music ya, bahannya empuk sih, empuk, tebel, dan coraknya keren ya. Oke, iklan dikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi dengan bass yang bobotnya mantap di pundak, berasa kalau pakai strap ini nggak terlalu pegel. Oke, kita balik ke bassnya. Tadi pickup position udah, sekarang gua mau bahas soal preamp-nya gitu. Jadi preamp dan pickup ini masih pickup bawaan ya. Pickupnya ini dia pakai magnetnya Alnico teman-teman gitu ya. Alnico, string spacingnya 18 mili, 5 senar. Kalau 4 senarnya kurang lebih 1920 ya, standar 1920 mili itu string spacing. Sedangkan untuk 5 senarnya 18 mili. Bridge-nya juga masih standar ya. Tuh typical Marcus Miller bridge-nya, yang saddle-nya tebal-tebal gede kokoh gitu ya. Terus dia bridge-nya kerennya lagi, again ini feature ya, yang gue bilang nggak semua bass dengan harga di range harga segini ngasih feature ini, yaitu apa? Bridge-nya ini walaupun kayak traditional look ya, dia bisa lewat belakang untuk masang senarnya, bisa juga string through body. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini Marcus Miller udah ngasih bridge-nya string through body gitu. Dan kebetulan gue pakai bridge Marcus Miller juga di FAT gue ya, FAT Eclipse gitu ya, supaya bisa string through. Cuman FAT-nya lagi di Shuke ya, nanti kita bahas lain waktu. Oke. Preamp-nya, nah, preamp-nya kalau teman-teman lihat, ini masih preamp Marcus Sire gitu tentunya ya. Cuman bedanya adalah yang gue pakai ini di sini adalah preamp Marcus Miller Sire Marcus Miller yang Gen 2 gitu ya. Jadi V7 Gen 2. Kenapa nggak pakai V1-nya, kenapa nggak pakai preamp bawaannya? Jadi gini, ketika ini bass gue terima, kebetulan preamp Gen 1-nya itu treble-nya nggak fungsi teman-teman, treble potnya. Jadi mau gue boost, mau gue cut gitu ya, nggak ada perubahan apa-apa. So akhirnya karena gue tetap mau pakai Sire gitu ya, preampnya, karena jujur salah satu yang bikin ini bass menarik adalah preampnya ya. Again teman-teman, gue adalah pengguna bass aktif gitu ya. Gue selalu prefer bass aktif, karena itu kayaknya di koleksi gue bass pasif gue cuma 3 kayaknya ya. Seinget gue 3 ya, sisanya bass aktif semua ya, yang pasif cuma 3. Makanya gue memang selalu nyari aktif. Nah kebetulan Sire ini juga adalah salah satu bass yang menurut gue preampnya paling canggih teman-teman gitu ya. Ntar kita bahas ini dulu tadi ya. Jadi preampnya ini gue masih pakai bawaan, tapi yang Gen 2 again ya, yang Gen 2. Jadi Gen 1-nya udah gue copot, dan nanti rencananya gue pasang di Squire Jaguar ya. Itu another story. Nah dari preamp ini gue ganti 2 knob paling atas ini ya, pakai yang chrome. Sisanya masih knob plastiknya. Nah sekarang kita bahas ke looks-nya ya. Oke, kalau teman-teman perhatiin looks-nya Fender Marcus Miller V gitu ya, Fender Marcus Miller 5 senar buatan US gitu ya. Looks-nya aja gitu ya. Again, karena ketika gue posting terkait perubahan ini, banyak yang komen segala macam, which is ya ada yang positif, ada juga yang negatif, dipikirnya kok apa ini custom, palsu atau gimana. Enggak ya teman-teman, jadi ini adalah Sire V7 original ya. Tapi memang gue bikin looks-nya kayak Fender Marcus Miller 5 senar gitu ya. Jadi yang kerjain adalah Shuke. Gue bawa pickguard ini buat teman-teman yang mau bikin
Marcus Miller kalian seperti ini gitu ya, gue bawa pickguard blank ya, bahan pickguard gitu, itu ke Shuke, minta mereka routing semuanya, mereka yang setup semuanya, mereka ukurin segala macam, dan mereka potong sesuai dengan bentukan Marcus Miller 5 senar gitu ya. Terus gue tambahin pickup cover, gue ganti 2 knob ini gitu ya. By the way, untuk preamp kita masuk. Nah, preamp ini dia ada stack knob yang pertama ya, ini atas volume, bawahnya adalah tone gitu ya. Yang knob kedua ini adalah pickup blend. Jadi pickup selector mau depan, mau tengah atau blend dua-duanya, dan mau belakang doang bisa. Oke, knob ketiga di sini ini adalah treble knob. Knob keempatnya adalah ini stuck juga ya, tumpuk juga. Ini adalah mid, boost cut, dan juga sweepable mid-nya. Sweepable-nya dari 200 Hz sampai 1 kHz gitu ya, itu range-nya. Lalu terakhir ini adalah knob terakhir di paling belakang ini adalah bass ya, untuk EQ bass, dan dia punya switch mini toggle di sini. Ini untuk rubah dari aktif ke pasif gitu ya. Tadi gue udah mention ya, ini 18 volt gitu ya. Oke. Nah, terus jadi tadi gue bawa ke Shuke, gue minta mereka potongan kayak gini, dan ini teman-teman kalau lihat ini kok nggak ada bautnya. Iya, ini cuma di double tip teman-teman. Jadi bass ini nggak dibikinin lubang skru baru. Ini semua lubang-lubang skru sini adalah pakai lubang skru yang udah ada memang gitu. Jadi aslinya nanti gue taruh gambarnya gitu ya di sini. Aslinya pickguardnya ini warnanya white pearl gitu ya, white pearl dengan jazz plate gitu. Nah, ini gue udah ganti jadi ala-ala Marcus Miller 5 senar gitu ya. Kenapa nggak Marcus Miller 5 senarnya aja lah sekalian? Mahal teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman tahu harga Marcus Miller Fender ya, Fender Marcus Miller 5 senar US itu harganya udah di atas 40 juta gitu ya. Kalau memang punya budgetnya monggo silahkan gitu ya. Boleh banget, tapi kalau gua cari ekonomis ngejar looks, again bukan bermaksud jadi kayak custom palsu ya, karena biar gimana pun Sayer itu punya DNA-nya Marcus Miller it himself gitu ya. Menurut kepercayaan gue nih gitu ya. Menurut keyakinan saya gitu ya. Marcus Miller itu istilahnya boleh bilang meng-approve gitu ya, nama dia ditaruh di sini ya as a brand si Marcus Miller gitu ya. Jadi mereka kayak sharing the same DNA from the man himself gitu ya. Jadi bener-bener kayak pikiran jahil gue bikin aja looksnya kayak Marcus Miller. Makanya sengaja gue cari yang model natural Swamp S gini teman-teman gitu. Oke. Nah, terus bedanya sama Marcus Millernya secara misalnya by spec apa? Setahu gue Marcus Miller Fender gitu ya, atau boleh dibilang Fender Marcus Miller itu pakai 2 band, ini 3 band. Terus Fender Marcus Miller masih pakai posisi pickup 70-an ya, 70s, sedangkan si Sayer Gen 1 standar ini masih 60 seperti tadi gue bilang ya, posisi pickupnya adalah pickup 60-an. Oke, itu aja. Yang gue ganti berikutnya adalah ini strap pin. Gue pakai strap lock sih ya. Jadi pas gue beli juga udah dapet strap locknya gitu. Nah, itu terkait bassnya teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kalau gue perhatiin Sayer sebagai brand itu balik lagi ke kenapa akhirnya gue memutuskan ambil Sayer kan gitu ya teman-teman ya. Padahal dari dulu tuh kalau yang udah kenal gue lama gitu ya, taunya Leo itu doyannya bass-bass yang nggak umum kan gitu ya, yang nggak umum. Kayak misalnya gue ada Thunderbird, gue ada Explorer gitu ya, gue ada Ibanez akustik dengan piezo, gue ada B Series ya, Black Widow yang bodinya kayak laba-laba gitu ya, kayak gitu. Nah, kenapa tiba-tiba ambil Sayer? Jadi gini teman-teman, cara gue untuk ketika gue memutuskan untuk invest ya di sebuah barang gitu ya, boleh bilang kayak gitu, adalah caranya gimana? Pertama, kenapa lebih kepada kenapa setelah 10 tahun lebih ya, karena again Sayer itu meluncurkan V7 ini di 2015, dan kebetulan V7 gue ini juga tahun produksinya 2015 gitu ya. Jadi memang ini bass udah 11 tahunan, kayak 10-11 tahun. Dan kenapa gue baru beli sekarang? Jadi gue ngelihatnya adalah ke reliability. Oke, itu satu yang menurut gue penting. Ketika teman-teman mau invest di sebuah barang, katakanlah dalam hal ini kita bicara bass gitu ya, maka reliability adalah salah satu faktor yang gue selalu pertimbangkan gitu ya. Bukan berarti dulu gue beneran kayak gue pengen deh beli, gue udah berapa kali back and forth hampir beli Sayer ya, Sire atau Sayer, baca gimana sih, ada Sire Sayer gitu ya, gue hampir beli Sayer. Oke.
beberapa kali kayak gitu, tapi at the end I didn't pull the trigger gitu ya. Gue akhirnya nggak beli juga, sampai akhirnya gue putusin untuk tahun ini oke, gue ambil satu. Dan kebetulan emang gue udah rencana jahil ya, pengen bikin ala-ala Fender gini gitu ya. Jadi gue lihat selama 10 tahun ini saya udah ngebuktiin satu hal, itu reliability ya, bisa diandalkan. Ini ban lagi, ini bass gitu ya. Yang kedua adalah resale value-nya, gue lihat juga cukup stabil ya untuk resale value di second market gitu ya, kayak gitu. Jadi menurut gue itu nilai plus. Selain itu preamp-nya, again, gue udah bilang gue suka banget dari dulu preamp-nya Sire sebenarnya gitu ya. 3 band, udah ada sweepable-nya, udah bisa aktif pasif dengan stack knob. Kalau teman-teman tahu gitu ya, di ngol gue pakai ACG itu udah ada 4 stack knob ya. Fender gue pakai John East itu ada 3 stack knob gitu ya. Even Talman gue pakai Fender Ergodyne lagi. Ibanez Ergodyne punya preamp dari Vicky itu juga pakai 2 stack knob. Jadi gue emang kayak gue demen aja gitu stack knob itu somehow gitu, dan kebetulan preamp Sire juga seperti itu gitu ya. Jadi ya itu singkat ceritanya, akhirnya I pull the trigger, gue beli Sire V7. Kebetulan waktu itu Marwan nawarin dan gue lihat ini mulus banget ya, nggak ada lecet, nggak ada apa, kecuali di sininya nih agak-agak burik-burik dikit. But it's okay, secara body ini masih mulus segala macam. Oke, akhirnya gue pull the trigger karena itu tadi gitu, gue ngeliat bener-bener Sire udah boleh dibilang proven themselves as a brand gitu ya, tentang reliability dan juga resale value-nya gitu ya. Jadi itu yang jadi poin utama gue. Oke, gue rasa cukup untuk soal spek Sire dan lain-lain. Kita cobain bassnya gitu ya. Dari tadi gendong-gendong kapan bunyinya kan gitu ya. Oke, kameranya gue arahin dikit ke bawah ya teman-teman. Nah, oke, ini penampakannya. So ini volumenya ya, stack knob pertama paling atas kita bisa buka full. Oke. Nah ini posisi sustainnya panjang ya, tuh masih bunyi, sustainnya panjang. Oke. Ini bassnya gue agak boost, jadi ini posisi center D10 gue agak boost. Oke. Treble-nya gue mentokin. Oke. Mid gue agak cut ya, karena again kalau teman-teman mau ngejar tone buat slap, bisa kurangin sedikit midnya gitu ya, jangan terlalu di boost gimana. Jadi mid ini gue nggak center D10, tapi tone gue buka full, blendnya gue kasih tengah aja kayak gini. Kalau bassnya gue boost teman-teman, ampli gue biasanya getar gak kuat. Kita coba low B-nya ya. Ini bassnya gue boost lagi. Dengar gak? Rumbling. Oke, that's why bassnya nggak terlalu gue boost. Again, ini 18 volt sehingga headroom dia gede teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman kalau nanya preamp 18 volt, 9 volt bedanya di mana? Bedanya di headroom ya, headroomnya lebih luas untuk 18 volt sehingga dia nggak mudah peak gitu ya dibanding 9 volt. Ini gue udah balikin bassnya, nggak terlalu fokus. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk secara tone jazz bass-nya dapet banget gitu ya. Gue suka lebih tradisional, bahkan lebih tradisional dari jazz bass gue yang sebelumnya. Kalau teman-teman ngikutin channel gue, sebelumnya gue ada jazz bass Chord Elric NJS5. Itu modern banget ya, jadi memang aura modern, hi-fi tone-nya, terus 24 fret, 35 inch, 5 senar gitu ya. Itu udah masuk ranahnya jazz bass yang modern. Ini lebih ke vintage feel-nya dapet gitu ya, masih 34 inch scale-nya gitu ya. Terus pick-up-nya masih 60, which is bedanya apa pick-up 60 sama 70 secara tone gitu ya. Kalau secara posisi kita udah tahu tadi, pickup 60 kalau 70 itu dia mundur setengah inch ke belakang, jadi lebih dekat ke arah bridge gitu ya. Itu kalau pickup 70 gitu ya. Kebetulan yang ini pickupnya 60 position gitu ya. Nah itu secara penempatan, secara placing pickupnya. Tapi kalau secara tone untuk pickup spacing 70 atau 70 itu lebih growl teman-teman, dan lebih enak buat slap tone-nya menurut gua gitu ya. Lebih enak untuk slap tone-nya dibanding 60 ini lebih bulat, lebih
bulat, lebih firm, lebih warm gitu ya. Tapi kalau 70 lebih growl dan lebih enak buat slap tone-nya. Itu again, kalau teman-teman punya pendapat lain monggo langsung sumbang komennya di bawah gitu ya. Sedangkan kalau menurut gua bedanya ke arah sana gitu ya. Jadi preferensinya mau ke arah mana. Kalau teman-teman mau pick up bass Marcus Miller yang bener-bener sampai pick up spacingnya 70, ambil yang seri vintage-nya teman-teman. Jadi kayak V7 yang vintage itu pick up-nya udah gue pastikan 70 gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi secara tone ini again jazz bass banget ya. Jadi gue nggak expect tone yang terlalu gimana, yang terlalu hi-fi, enggak. Emang gue pengen fungsikan dia, positioning dia sebagai jazz bass sebagaimana mestinya. But again, gue bukan penggemar bass pasif sehingga gue lebih suka bass gue aktif kayak gini gitu ya. Oke, mungkin tadi kita udah bahas tentang posisi bassnya kayak apa, terus bedanya sama Fender dan bedanya dengan V7 Gen 2 gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau teman-teman sekali lagi kalau teman-teman misalnya nyari jazz bass yang affordable ya, pilihannya banyak saat ini. Gue suka banget ya, banyak brand-brand lokal yang udah muncul dengan barang-barang yang boleh gue bilang harganya makin affordable, sedangkan kualitasnya juga nggak kalah oke gitu ya, bagus-bagus. Contohnya kemarin gue ke Gex ya, gue nyobain sang gitar, sang bass, dan gue cobain JS Guitars ya, yang JS Bass Nova 2 nya itu semua cakep-cakep ya. But again, kenapa akhirnya end up gue cenderung Sire gitu ya, karena gue masih mau lihat kayak kedepannya brand-brand baru ini kan akan kompetisi tentunya ya di pasar ya, di market ya, gimana reliability-nya dan gimana resale value-nya. Itu aja, makanya gue saat ini mendaratkan pilihan gue untuk jazz bass, gue cari yang aktif, gue mendarat di Sire gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang mau gue ceritain tentang untuk Marquee View Sire ini teman-teman ya. Mungkin kalau secara tone segala macem banyak YouTuber di luar sana gitu ya, mungkin bisa cari yang dari mancanegara yang lebih ngebahas secara technical atau tone segala macam. Tapi ini gue bahas dari POV gue aja sebagai orang yang akhirnya pull the trigger untuk buying a Sire bass guitar. Itu aja dari gue, Leo Morrison sign out, bye bye.